Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar saudara hari ini? Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita semangat bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan dalam Keluaran 39 ayat 32 sampai dengan 35. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian. Ketaatan dan kehormatan. Saudara, sebagai orang tua, kita pasti senang dengan anak yang melakukan tepat seperti yang kita perintahkan. Ketika kita meminta anak melakukan A, mereka melakukan A, bukan sebaliknya. Di sisi lain, kita pasti akan kecewa apabila kita minta A, tetapi yang dilakukan anak kita justru B, dan kita minta B, namun yang dilakukan justru adalah C. Bahkan lebih mengecewakan lagi apabila anak kita tidak mau melakukan apapun seperti yang kita perintahkan. Tidak mau dengar, tidak mau nurut, tidak mau memperhatikan, bahkan tidak mau peduli. Saya yakin kita sangat kecewa. Namun saudara, sadarkah bahwa di hadapan Allah kita pun juga sering demikian? Allah memerintahkan apa, yang kita lakukan beda. Bahkan seringkali kita menutup telinga terhadap perkataan Tuhan, kita menutup telinga terhadap perintah Tuhan, tidak peduli, tidak melakukan, tidak mendengarkan. Apa contohnya? Contohnya janji setia. Masihkah kita memegang janji setia kita kepada Allah itu? Masihkah kita berpaut dengan janji setia itu? Saudara, melakukan apa yang tidak diperintahkan dan diam terhadap apa yang seharusnya dilakukan, kadang kita pun juga seperti itu di hadapan Allah. Perikop ini adalah bagian penutup dari bagaimana umat menyelesaikan pekerjaan pembangunan kemah suci, semua perabotan, dan mengerjakan pakaian imam. Inti dari bagian ini mau memberitahu kita, saudara, bahwa umat menyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan atau zaman itu adalah kemah suci itu dengan sangat baik. Dalam pasal 36 sampai dengan 39 jelaslah bahwa pekerjaan pembangunan kemah suci itu bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Pekerjaan ini memiliki detail yang rumit dan sulit untuk dikerjakan. Tetapi umat memulai pekerjaannya dengan sangat baik, bahkan mampu menyelesaikannya sampai tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan melakukan perintah Allah sangat penting. Pembangunan kemah suci, pembangunan rumah Tuhan adalah karya terindah yang pernah dikerjakan umat semasa mereka di padang gurun. Sulit, susah dalam perjalanan, memang mereka mendapatkan harta dan sebagainya ketika keluar dari tanah Mesir, tapi kondisi tidak memungkinkan. Namun bukan berarti mereka tidak bisa kebaktian. Karena itu Allah memerintahkan untuk membangun kemah suci, dan mereka menuntaskan pekerjaan itu
bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, tapi karena anugerah Tuhan semata. Pekerjaan yang sesungguhnya berat dan rumit itu mampu diselesaikan karena mereka taat melakukan setiap petunjuk Tuhan. Dikatakan dalam Keluaran 39 ayat 32, orang Israel telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Mereka melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan perintahkan A, lakukan A. Tuhan perintahkan B, lakukan B. Tuhan perintahkan C, lakukan C. Tepat. Membangun kemah suci, membangun rumah Tuhan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Dan ternyata memang bukan pekerjaan yang mudah. Banyak sekali hal kecil yang tidak bisa dianggap sepele, bahkan menuntut keahlian khusus yang tinggi dan langka. Karena ternyata rumah Tuhan masa itu begitu rumit. Tetapi disitulah kita menemukan gambaran tentang keindahan di dalam ibadah, yaitu perjumpaan umat di hadapan Tuhan, ketaatan umat dan kehormatan umat di hadapan Allah. Ternyata kebaktian tidak bisa dibangun tanpa ketaatan, kekudusan, dan ketelitian. Umat Tuhan tidak bisa membangun rumah Tuhan di luar ketaatan. Rumah Tuhan atau kemah suci harus dibangun di dalam ketaatan dan kehormatan, serta bukan karena keterpaksaan. Membangun rumah Tuhan dalam ketaatan, kehormatan, dan bukan keterpaksaan. Itu juga yang Tuhan katakan kepada kita hari ini. Bagaimana dengan kita? Hari ini Tuhan pun mempercayakan kita untuk merenovasi rumahnya. Bahkan sudah berjalan 2 bulan. Apakah kita merenovasi rumah Tuhan ini karena ketaatan, karena kehormatan, atau karena keterpaksaan? Apabila karena ketaatan dan kehormatan, maka kita akan membawa persembahan untuk renovasi itu dengan sukacita, dengan gembira. Bahkan sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada kesusahan, sekalipun ada pergumulan, kita akan membawa dengan sukacita dan gembira. Dan mungkin di dalam perjalanan juga ada persoalan, kesulitan, namun kita tidak akan saling menyalahkan, sebaliknya saling menguatkan. Karena Allah yang menggerakkan umatnya untuk merenovasi rumahnya, dan kita lakukan itu karena ketaatan dan kehormatan, bukan keterpaksaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, apakah kami merenovasi rumah Tuhan itu karena ketaatan, itu karena kehormatan, ataukah justru karena keterpaksaan? Apabila karena ketaatan dan kehormatan, maka kami akan membawa persembahan itu dengan ucapan syukur, sukacita, dan hati yang gembira, karena turut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun tidak mudah, sekalipun kebutuhan ekonomi banyak, tetapi itu merupakan bentuk ketaatan dan kehormatan kami. Karena itu hamba-Mu terus berdoa untuk seluruh jemaat. Berkati seluruh jemaat, berikan hati yang sama di dalam pembangunan ini, bahwa Tuhanlah yang mempercayakan pekerjaan Tuhan. Mengingat juga Tuhan untuk pertemuan hamba Tuhan aktivis dengan anggota DPRD Jawa Timur, Tuhan tolong melalui pertemuan ini boleh gereja turut ambil bagian di dalam pembangunan pemerintah. Mengingat juga untuk saudara kami Cuk Ayu yang hari ini bertambah usianya di dalam kemurahan Tuhan. Berkati Cuk Ayu bersama dengan suami, keluarga muda ini Tuhan, biarlah terus setia di dalam perjanjian. Hari ini di Bali di dalam pekerjaannya, Tuhan kiranya Engkau yang memberkati, Tuhan kiranya Engkau yang menyertai, dan biarlah hidupnya adalah hidup yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tuannya adalah Yesus Kristus, dan tuannya bukan harta dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Cuk Ayu.
teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.